Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gue nggak tahu lo nonton kapan, gue nonton itu jam 2 pagi. Balik lagi di Kreator Cuan sama saya Oktora Iradi. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik yang pasti tetap ya dengan influencer-influencer yang ada. Dan hari ini sudah kedatangan seorang tamu nih yang langsung kenalin diri sendiri aja kali ya. Boleh ya? Boleh. Kalau saya panggilnya si Patra gitu, kalau di Instagram, kalau di TikTok apa Om Senang ya? Om Senang. Padahal belum om gue Oh, iya. Di TikTok gue dikenal dengan julukan Bapak Online. Bapak Online. Kalau di Instagram kayak bapaknya online gitu. Di Instagram gue namanya si_Patra. Si_Patra. Udah centang biru. Udah centang biru. Dan kebetulan puji Tuhannya bukan beli. Bukan beli ya. Kalau saya nggak mau beli. Jangan. Nggak punya centang biru juga. Jangan beli. Jangan beli ya. Oke, so hari ini kita ngobrol santai aja bro. Oke. Pastinya sih kita mau ngobrol soal apa aja yang udah lu kerjain, kenapa tiba-tiba lu jadi kreator dan lain sebagainya. Sebenarnya kerjaan lu hari-hari apa sih bro? Ini sebenarnya banyak yang nggak tahu juga nih. Banyak Netizen yang nggak tahu juga kalau gue itu adalah seorang penari, nggak bercanda. Modern dance. Tapi agak kepat kacau. Gue sebenarnya seorang penyanyi kafe dan gue tergabung dalam satu band. Gue boleh sebut nama? Boleh dong, gila. Gue tergabung dalam satu band namanya Black Line Band. Nah, kita itu reguler band di kafe-kafe di Jakarta Selatan kebanyakannya. Boleh disebut di mana-mana? Boleh aja. Boleh. Nah, ini jadwal kita dari Senin sampai Minggu. Jadi kalau teman-teman yang pulang kerja nggak tahu mau kemana, bosan pulang ke rumah, boleh mampir. Kita hari Senin di Nara Senopati. Selasanya di Tapalunia, Jalan Wijaya. Setiap hari coy. Iya, puji Tuhan. Rabunya di Lava, Plaza Senayan. Kamisnya di Triple X di Le Meridien. Apalagi nih? Jumatnya di Biro Hall, di SCBD. Sabtunya di Midas Senayan Golf, sama minggunya di Miss Jackson di Senopati. Itu pasti membutuhkan energi yang sangat kuat ya. Sangat membutuhkan Karena energi. lu nyanyi 2 jam joget pula pasti tuh. 2 jam, ya kan? 2 jam. Joget-joget kayak itu kan. Dan kebetulan memang band Blackline itu kita mainnya R&B hip hop. Jadi udah pasti harus jingkrak-jingkrakan di panggung. Harus gerak lah yang pasti. Iya benar. Itu gimana caranya stay fit tuh? Makanya lu pose-nya yang gym-gym itu di situ ya? Benar. Gua kebanyakan post yang nge-gym itu di Instagram karena memang ternyata gym itu mempengaruhi kinerja dan performa kita selama di panggung. Terutama gue ya sebagai performer di panggung ya. Karena itu ngaruh ke stamina gue dan ngaruh ke tenggorokan gue. Oh ya, nge-gym itu ngaruh banget. Ngaruh ke tenggorokan nafas gua. Kali ya. Iya benar. Santai. Nafas dan stamina. Karena kalau stamina kita bagus, mood jadi bagus. Jadi suara keluar. Kalau stamina nggak bagus, mood jadi nggak bagus, otomatis tenggorokan nggak bakal. Tenggorokan nggak ngikut. Benar. Nah berarti itu kan akun yang di Instagram. Nah kalau TikToknya? Kalau di TikTok gue seringnya daily activity. Sama beberapa bulan belakangan ini gue sering ngejokes di. Oh bikin jokes. Jokes om berarti. Iya. Kebetulan gue juga udah jadi om kan. So pada dasarnya gini, gue penasaran aja gitu dengan itu terbentuk sendiri. Apa udah lu pikirin gitu? Oke, gue di Instagram begini, di TikTok gue begini. Itu udah kepikiran atau gimana? Sebenarnya dulu gue asal ngepost. Awalnya gitu. Gua di TikTok gua asal ngepost, di Instagram asal ngepost. Cuman setelah gua ketemu beberapa konten kreator lain dan mereka menceritakan konsep mereka gimana, kalau di TikTok mereka membangun karakter mereka gimana, di Instagram gimana, gue jadi kayak oh iya ya. Gue bahkan sempet gue jadi kayak oh iya gue harus punya, maksudnya di Instagram itu gue harus lebih makanya di Instagram tuh gue ngeset karakter gue di situ harus yang cool, harus yang yang keren lah. Kalau di TikTok ya udah, gue jadi diri gue sendiri gitu. Oh, ini kebalik nih ya? Diri sendirinya ada di TikTok ya? Di TikTok. Gue di TikTok tuh gue ini loh, lepas landas. Oh, itu kelakuannya kayak gitu yang asli. Emang ya? kelakuan gue kayak gitu ya. Di TikTok tuh emang kelakuan gue kayak gitu. Awalnya gue malah cuman pengen ngepost foto doang di Instagram. Awalnya. Cuman ternyata Instagram gue stuck. Dia nggak ada pergerakan. Dan exposure jadi makin dikit. Akhirnya gue mikir, cobalah gue posting beberapa video yang viral di TikTok, gue masukin ke Instagram dan ternyata itu naik, itu ngebantu gue naik. Ngebantu naikin ya. Dan akhirnya kesini-sininya, baru awal tahun ini kemarin nih, gue mulai untuk gue posting banyak jokes juga, gue bakal posting banyak jokes di TikTok. Instagram juga. Instagram dan TikTok. Udah mau di blend lah ya. Memang ada teori konspirasinya bro katanya bro. Apa tuh?
Jadi yang di ngepost di Instagram jangan di post di TikTok. Gue pernah dengar dibedain harinya. Iya, gue pernah dengar. Karena katanya TikTok tuh banyak yang ngeliatin secara manual. Jadi kalau ketahuan lu mirroring, jadi sama postnya di hari yang sama. Di TikTok lu kecil view-nya. Oh gitu? Iya, katanya. Oh, gue baru tahu nih. Katanya. Tapi ada kemungkinan iya juga sih, karena Sangat besar kemungkinannya. iya, karena gue sempet posting di TikTok dan gue mirroring ke Instagram. Ternyata yang di Instagram naik, di TikTok malah berhenti. mandat. Iya. Kayak gitu. Itu udah kayak apa ya? Kita juga baru tahu tahun kemarin lah baru tahu. Oh, gitu juga ya. Awal-awalnya lu bikin konten itu sebenarnya emang lu niat jadi kreator nggak? Kalau lo nanya pertanyaan ini ke konten kreator, pasti jawabannya sama. Enggak. Iya benar, tapi benar. Gue awalnya iseng. Gue jalan dari kosan gue ke kosan mantan pacar gue. Oke. Nah di perjalanan gue ada ide konten. Kebetulan gue masih pakai ojol tuh waktu itu. Nah gue bikin lah konten iseng. Konten pertama kali gue yang viral itu adalah konten tipe cowok naik motor, dibonceng motor. Nah, gue bikin lah di situ. Tadi bercandaan ya? Iya bercandaan doang, bener-bener nggak. Nyamping ada. Nggak niat, bener-bener itu nggak niat loh. Itu nggak niat. Gue di perjalanan gue nge-tag video, gue edit di perjalanan, terus abis ngedit langsung gue naikin di TikTok. Ya. Gue nggak liat jam berapa, nggak liat hari apa, gue naikin langsung di TikTok. Gue diemin tuh handphone. Pas gue sampai di kosan mantan gue, beberapa jam setelah gue posting. Setelah lu ngapa-ngapain, iya. lu keluar. Oh enggak. Oh ngapa-ngapain, iya. Iya, ngobrol. Ya. Makan lah paling. Makan, bener, di kantin bawa soalnya. Iya, ada kantin. Ya. Nah terus udah. Selalu. Terus akhirnya gue buka tuh TikToknya, ternyata rame video gue. Tiba-tiba nge-boom. Bener. Pas gue buka itu viewernya udah 400.000. Itu follower gue di TikTok, itu awal banget gue bikin TikTok. Saat itu berapa? Cuman berapa ratus follower. Oke. Itu cuma berapa ratus follower. Tiba-tiba pas gue buka, loh kok udah 1.000. Oke. Terus gue taruh lagi handphone gue kan. Tapi dalam hati gue seneng karena ya seneng lah. Iya, maksudnya konten gue ada yang nonton, iya kan laku kan. Gue tinggal lagi handphone gue. Gue buka lagi, loh kok udah 5.000 aja follower gue. Oh naik, nah dari situ gue mulai oke, gue kayaknya mau coba jadi konten kreator. Dari situ tuh, dari video itu gue mulai, gue bikin lagi konten-konten yang lucu-lucu, konten-konten parodi, gue bikin tuh. Itu kapan tuh kira-kira? Gue pertama kali main TikTok itu 2018-2019. Oh berarti sebelum COVID? Sebelum COVID. Oh nice ya. Soalnya orang banyak yang mulai masuk di TikTok gara-gara COVID. Karena bosen kan. Gak tau ngapain dia di situ nonton doang gitu. Untuk lu sendiri menentukan konten apa yang mau lu buat itu atas dasar apa? Kesukaan lu aja misalkan? Atau iya sih, itu lebih ke kesukaan gue aja sih. Kesukaan lo? Karena ketika gue coba nge-influence orang tentang gym, ternyata video gue nggak rame. Influence ya? Iya. Influence, gitu nggak rame? Iya, gue mau ngasih influence ke orang tentang gym, tentang kehidupan gym gue, tapi itu nggak rame. Akhirnya ya udah gue back to settingan pabrik lagi aja. Gue ngepost lucu-lucuan aja. Gue sempat terinfluence juga sama konten, ada salah satu konten kreator. Ini gue ngakuin memang gue terinfluence gara-gara dia. Kontennya dia tuh daily activity-nya dia. Oke. Nah, konten pertama kali A Day in My Life yang gue lihat adalah kontennya dia. Dan itu bukannya ini ya, bukan yang rambutnya biru itu ya? Atta Halilintar. Oh bukan. Atta, sorry. My friend. Oke. Man. Terus akhirnya karena gue terinfluence dari kontennya dia, gue coba bikin. Oke. Dan setelah gue bikin itu ternyata rame. Orang-orang tuh pada nge-shiftin gue sama dia. Itu kata orang-orang tuh ini tuh versi cowoknya si konten kreator itu. Nah akhirnya gue mulai konsepin lah akun TikTok gue waktu itu tuh gue konsepin ini untuk kebanyakan video gue adalah A Day in My Life lagi. Oke. Bukan tentang semuanya jokes itu enggak. Jadi mulai dicampur lah ya. Iya, jadi gue mulai sekarang malah udah jarang jokes. A Day in My Life juga, udah jarang banget karena for your guys information, konten A Day in My Life itu ribet banget. Ribet naruh kameranya, ribet nyeting kamera, ribet ntar lu udah jalan ke sana, lu balik lagi buat ngambil kamera itu ribet. Itu ribet. Itu effortnya gede dan capek sebenarnya. Ya memang ya, kreator kadang-kadang kan kelihatannya di depan kamera doang gampang. Iya. Padahal capek. Apalagi kalau dia kerja sendiri, dia edit sendiri, dia apa-apa sendiri. Gue sendiri. Gue sampai sekarang dari ini kan akun gue yang kedua. Iya. Ya akun gue yang ketiga deh, akun gue yang mana nih TikTok? Enggak, yang kedua. Yang kedua, oke. Ya, yang kedua. Dari akun gue yang pertama sampai akun gue yang sekarang ini, gue kerjanya semua sendiri. Lu ngepost berapa kali dalam seminggu?
Gua kalau ngepostnya itu per hari 1 kali, 1 postingan. Itu gua udah gua targetin. TikTok video berarti TikTok. Kan? Gila repot. Kalau Instagram sih gua nggak terlalu ini ya, gua nggak terlalu fokus ke Instagram sebenarnya. Tapi kalau di TikTok gua ngejar. Karena memang ngejar sesuatu. Iya, gua ngejar. Karena memang kalau menurut gua, zaman dulu gua awal main TikTok itu cepet banget naiknya. Yeah. Cepet banget naiknya, cepet banget dikenal sama orang. Oke. Dan akhirnya dari situ ya udah gue fokusin ke TikTok dulu. TikTok aja dulu. Nah, dari TikTok itu niat gue adalah untuk naikin Instagram gue. Pindahin lah ya, Iya. pindahin. Makanya apa-apa dari TikTok tuh gue arahin ke Instagram juga. Tadi gua nangkep satu karena lu ngerjain semua sendiri, bro. Kapan lu ngedit ya, bro? Sehari satu. Gua kalau kerja ini Iya, pulang, sih, bener. lu pulang jam 1 pagi kan? Iya, Pasti dong, iya. everyday ya waktu Bener, pagi. everyday. Karena jam 12 itu set kedua udah selesai. Pasti lu mesti ngobrol dulu ya kan? I'm entertainer, mesti bye-bye dulu baru lu pulang. Tahu ya? Tahu. Biasanya gue yang digotong. Iya. Biasanya kalau lu kan yang tiap hari minum Iya, biasanya iya. biasa. Gua nggak minum. Oh, lu nggak minum. Lu nggak minum. Oke. Kalau gua minumnya. Iya. Jadi kalau lu udah tahu cara mainnya, gua nggak tahu. Jadi begitu gua udah minum sampai lewat biasanya. Oke. Ada yang gotong gua. Gitu. Ini kayak pengakuan. Gue emang orangnya gitu Oh, bisa suka nggak minum tiba-tiba. Oh, gua dulu minum. Oke. Dan ini sampai- netizen gue juga udah tahu. Sebenarnya gue dulu minum dari awal gue kerja. Gue minum pun karena gue kerja. Iya, Gue karena kerja di ya dunia daily ini. basis lah gitu. Yes. Awal gue minum juga karena nggak enak ya ditawarin tamu. Gue Iya. nolak. Terus kan nggak enak ya. Betul. Bagi cewek Karena- nasi kan gua telan aja udah. Iya, makanya karena gue sempat dengar omongan, takutnya ada tamu yang ngomong gini, iya, bandnya nggak asik nih, Iya, dikasih iya. minuman kagak mau, nggak terima. Akhirnya ya udah, gue mau nggak mau gue harus terima Yes. untuk menghargai. Hargain bener. Enaknya itu kalau dikasih di gelas ya udah, gitu kan kita bisa pura-pura gitu kan, Iya. taruh di ujung bibir udah gitu. Kalau diginiin Kalau ya. dicekokin itu yang nggak bisa nolak, itu yang nggak bisa nolak. Cuman jalan 5-6 bulan gue minum, ngaruh ke tenggorokan gue. Oh, oke. Berasa. Parah. Fals itu gue nggak keluar sama sekali. Padahal lu udah nge-gym gitu tetep. Tiap hari gue dari dulu tuh gue tiap hari gue olahraga tiap hari walaupun cuma di kosan doang tapi tiap hari gitu olahraga dan berasa gitu. Tapi ngaruh banget ke tenggorokan. Akhirnya gue memutuskan untuk gue nggak bisa lagi nih minum kayak gini nih. Jadi setelah dari situ karena gue mikirnya gini, gue kerja butuh suara gue. Ini modal gua. Iya, ini gitu. modal gue. Heeh. Gue juga bahkan nggak tahu kalau gue nggak ada ini, gue mau kerja apa gue nggak tahu. Itu Oke. gue just being honest nih. Ya. Karena ya talenta gue yang gue ngerasa gue bisa banget ya Di ini situ. doang. Akhirnya gue merasa karena gue ini nggak bisa lagi, gue berhenti. Dan udah jalan 4 tahun, udah mau 5 tahun gue berhenti minum. Dan itu bener-bener ngaruh ke tenggorokan Bener gue. suara. Tadi kan kita ngomong ini soal nyanyi nih ya, kegiatan lu jadi banyak banget sebenarnya. Nah, ada satu kegiatan lagi nih bro, yang kita lihat lu pernah di ring tinju. Oh iya. Itu iya. kok bisa begitu? Saya nggak paham saya nggak paham. Kalau besoknya kamu mesti nyanyi tapi digebukin malamnya. Itu Iya, gimana dong? Gua juga beberapa bulan sebelum tahun baru kemarin tuh gue sempet ini fokus ke tinju Oke. as a fighter ya. Karena Jadi professional fighter. professional nih ya? fighter. Damn. Tapi dibilang profesional juga nggak profesional banget ya. Entertainment fighter. Yes, bener. Entertainment Entertainment fighter bener. Ya, gua dari bulan apa? Oh, kemarin gue boleh sebut? Boleh. Oke, jadi kemarin Beyond itu, gua main di Beyond itu. Beyondnya sales. Iya, Beyondnya Sales. Sales, I love you man. Gue di Beyond itu dikabarin itu bulan awal tahun kemarin. Awal tahun lah ya? tahun. Awal tahun. Januari. Terus rencananya itu kita fight bulan Mei. Yang pertama ya? Iya, yang pertama. Yang mundur yang kan gua, akhirnya? ya. Yang akhirnya ternyata dimundurin sampai ke bulan Juni. Betul, itu paham. Which is good for me karena gue Punya jadi waktu. banyak waktu buat latihan lagi kan, lagi. buat matangin lagi. Akhirnya gue tanding lah di situ. Dari Cuman situ. memang as a newbie Newbie. dan kebetulan lawan gue ini udah sering banget naik ring, Udah as a professional berpengalaman fighter, lah ya, ya, berpengalaman. amatir juga dia. Jadi memang beda lah, jam terbangnya beda gue sama dia. Men, ini cara lu ngasih tau gue bahwa lu kalah nih ya? Atau ini cara lu ngasih tau gue bahwa lu kalah kemarin itu? Atau Oh, gimana? enggak juga. Oh enggak? Serius? Cuman enggak, gue memang kalah. Gua kemarin buat yang nggak tahu, gue kalah TKO ya. Itu, tapi gue nggak malu karena malu, men. gue tahu gue bisa dari 3 ronde gue bisa bertahan sampai ke ronde 2 melawan
Yang senior lah ya. Kong, ya udah senior banget. Kong, I respect you so much man. Gue bisa bertahan lawan dia sampai ronde 2 walaupun akhirnya gue kalah. Itu gue bangga karena gue bisa mengalahkan diri gue sendiri sebenarnya. Yang paling capek itu kan. Iya. Gila. Jadi thank you so much for the opportunity ya. Terus dari situ lanjut lagi? Dari situ gue nggak berhenti sebenarnya. Maksudnya setelah yang kemarin tuh Beyond ada acara lagi lu ikut lagi? Malah setelah gue kalah, biasanya abis tanding tuh orang pada take a break like 1 week, ya kan? Gue kalah nih malam ini, besok gue datang tempat latihan, panas gue, karena gue nggak puas. Penasaran, oke. Iya, gue nggak puas. Akhirnya gue latihan terus tuh, cuman memang belakangan ini gue lagi jarang latihan karena jadi gue sebelum gue boxing itu gue nge-gym kan. Nah otot gue ngebangun banget tuh, jadi masih gede-gedenya banget tuh. Nah karena boxing itu kardionya berat banget, akhirnya nyusut otot gue. Nah akhirnya setelah sebulan setelah hari pertandingan itu gue masih latihan boxing. Setelah itu gue balik lagi nge-gym karena gue ngerasa gue harus naikin lagi nih masa otot gue. Karena ternyata gue menemukan fakta bahwa ketika gue di gym, 3 bulan gue nge-gym lagi, terus gue balik lagi ke tempat boxing. Kalau kalian pada tahu Hashibullah, itu terminatornya USBC. Dia sendiri yang bilang kalau pukulan gue pada saat gue balik lagi setelah nge-gym itu berat, makin berat. Dan dia, gue sempet sparring sama dia. Setelah sparring dia ngomong gini, bentar tuh dia ada yang ngajakin sparring lagi kan setelah sparring sama gue. Dia bilang gini, bentar ya, saya lagi pusing habis kena pukulan patra, katanya gitu. Berarti ngaruh, ya berarti ngaruh. Itu ngefek, ya ngefek ke bobot pukulan. Oh, gue sih masalah lemak kalau gue biasanya. Masalah tercintanya lain. Berarti ada plan juga dong untuk lanjutin terus boxingnya. Tetap gue lanjutin sih. Karena kan Selos sudah mimpinya Selos juga kan maunya dibikin gede tinju. Dan dia juga memang sempat kasih gue bocoran kalau gue bakal main di Beyond 3. Semoga jadi ya Selos ya, gue masih menunggu ya. Selos itu tuh gitu. I love you man. Selos tuh ya sangat, gue ketemu Selos pertama kayak ini anak muda gini banget ya. Pas ngomong gila serius banget. Tapi memang dia gila. Buat yang nggak tahu ya, dia Selos tuh banget anjir. Berisi banget tahu omongannya. Ngerti banget. Pintar banget bener. Dia ngerti apa yang dia ngomongin gitu. Gila. Iya tapi bener. Canggih menurut gue. Padahal dia lebih muda dari gue loh. Iya. Tapi otaknya udah kayak orang tua juga gitu. Lebih dewasa dari gue. Selos oke. Keren Selos. Tetap. Ada nggak sih yang mau lu tuju? Maksudnya lu mau dikenal sebagai apa sih sebenarnya? The full entertainer, The Rock kah gitu? Apakah lu mau jadi The Rock misalnya gitu? I don't know. Nah sebenarnya gue bikin, kenapa nama TikTok gue itu Bapak Online? Sebenarnya gue nama TikTok Bapak Online itu sebenarnya gue kejebak sama konten gue sendiri. Awal-awal? Iya. Oke. Kenapa namanya Bapak Online? Karena waktu itu gue sempat bikin konten, gue kasih advice buat perempuan-perempuan muda. Iya, tapi bener. Gue kasih advice buat perempuan-perempuan muda, so iye gitu kan. So iye banget. Gue kasih advice soal kalau ini soalnya ini sering banget kejadian. Dan itu relate banget. Ada yang gue bilang di situ kalau buat cewek-cewek kalau ada gebetan baru atau pacar kalian yang baru pacaran nanya ke kalian soal udah pernah ngapain aja sama mantan kalian, itu gua kasih lah konten tentang itu kan. Nah akhirnya banyak yang komen kalau berasa berasa dinasihatin sama bapak sendiri. Ada yang bilang berasa dinasihatin sama abang sendiri. Ada yang bilang gue udah nggak punya bapak. Pas denger lu ngomong gue berasa inget bapak gue. Nah akhirnya gue pakai lah, ya udahlah pakai nama Bapak Online. Cuman kenapa gue bilang kejebak? Gue tuh tipe orang yang sebenarnya paling bodoh amat sama urusan orang. Gue paling bodoh amat. Gue terserah lu mau ngapain, terserah, yang penting selama lu nggak ngeganggu gue, udah lakukanlah. Cuman karena banyak yang curhat dari konten itu, banyak yang curhat ke gue di DM Instagram maupun DM TikTok. Jadi gampang kan, konten jadi banyak kan? Jadi makin banyak konten buat gue dong. Akhirnya ya udah. Dari pertanyaan mereka itu, curhatan mereka itu gue jawabin dan gue naikin ke konten, dan mereka tidak keberatan dengan itu. Akhirnya ya udah dari situ. Nah ini yang kenapa gue sebenarnya tujuan gue bikin TikTok ini, karena gue pengen dikenal sebagai seseorang yang peduli dengan perempuan-perempuan. Wede. Itu kok gue rasanya bukan. Kalau lu ngomongin gitu ya, di otak gue nangkepnya beda.
peduli sama perempuan-perempuan. Enggak dong. Peduli kan? Iya peduli. Nanti kan datang dia kan? Jadi ya gitu lah. So sekarang udah berapa followernya di Instagram sama di... Di Instagram gue lagi, karena gue lagi sering konten, bikin posting konten jokes. Oke. Jadi lagi naik nih. Lagi naik. Dari kemarin sebelum tahun baru tuh gue 40.000,5. Oke. Terus sempat turun tuh dari 41, terus turun lagi. Sekarang udah 42.000. Naik lagi. Iya, 0,5. Jadi ada refreshment lah ya. Iya, itu baru dari awal tahun ini. Baru dari awal tahun, berarti baru sekitar 12. Berapa hari? Ya, berapa hari lah, 9 hari. Kalau TikTok sekarang gue lagi stuck di angka 1,1 dari tahun kemarin. Soalnya kan angkanya 1-1 gitu ya, terus nggak kelihatan kan? Iya benar. Sampai di iya, baru 1-2 gitu. Baru jauh ada. banget tuh. Iya benar. Nah, kalau dari sana sendiri, apa sih, kan udah gede lah ya, kita ngomongin gede loh. Kita ngomongin mega lah. 1 juta ke atas tuh mega. Iya, oke. Ada plan khusus nggak sih? Apa yang mau dikerjain, mau bikin apa gitu? Ini gue ya, plan gue ke depan berarti ya. Kalau gue sedang berproses untuk gue mau bikin single gue mau ngeluarin single baru. Oh, bukan single baru, single pertama. Single pertama lu nih ya, sendiri ya? Single pertama sendiri. Pribadi. Benar, pribadi. Terus gue tuh dari dulu ada rencana buat bikin bisnisnya bisnis makanan. Bisnis makanan. Iya, cuman masih gue pikir-pikir lagi karena ada banyak hal yang harus gue pertimbangkan lagi. Masalah waktu udah pasti. Masalah waktu, masalah tempat, masalah orang yang kerja sama gue. Karena ini kan bisa sembarangan pilih nih kan. Iya. Gue harus, apalagi gue di sini sendiri. Jadi gue harus sendiri. Iya, gue sendiri. Jadi gue harus ambil orang yang benar-benar bisa gue percaya. Iya. Pokoknya lu merem dia di jalan semua aja. Benar itu. Susah tuh. Itu sih. Sejauh ini dua itu sih Dua yang itu. lagi gue targetin sebenarnya. Nah, soalnya kenapa gue tanya gitu, karena gue yakin ini ya, kan sekarang ya, terutama masa sekarang, banyak anak muda nih ngeliatin hidup orang yang ada di sosial media tapi mikir, gue mau jadi kreator gitu. Mau TikToker kek, mau Instagramer kek, apalah mau jadi kreator. Jadi ujung-ujungnya kreator yang deket sama gue, pasti gue akan arahin untuk punya satu produk lah. Oke. Ada produk lah apa? Kenapa? Karena di badan kita ini kan ada topi nih, apalagi pakai kupluk. Kalau gue malas pakai topi karena rambut gue udah mulai tipis ya. Jadi nggak enak. Ada kacamata, ya kan? Ada anting misalnya. Ini satu badan kita nih sebenarnya manekin yang berjalan. Benar. Jadi lu bayangin, iya, ada 10 misalnya, 10 yang bikin misalnya baju gitu ya. UMKM kita jualan baju, kan bingung ya kalau pakai artis gede kan mahal. Iya, yuk bagi rata yuk sama temen-temen yang lain. Artinya gini, di otak lu nih gue mesti dapat misalnya ya 50 juta sebulan dari endorsement. Berarti kalau 50 juta sebulan kan pilihannya banyak nih. Pilihannya gue kerja 4 kali satu video harganya 12 juta misalnya gitu ya, dapat 50 juta. Tapi bisa aja 50 juta tadi dibagi ke 10. Iya. Jadi 5 juta dapat 50 juta juga gitu, tergantung target kita. Nah, kalau dibagi 10 bisa ngambil endorsement baju, berapa kali lu pakai dan lain sebagainya. Itu yang ada di otak gue nih saat ini. Nah, jadi makanya gue selalu nanya nih, dari lu udah gede gini mau diapain lagi? Oke, makanan. Karena bisnis makanan itu susah banget, Bro. Iya. Bisa ya? Bloody. Biasanya kalau kafe kan 2 tahun sekali pasti ganti konsep segala macam kan. Kalau makan juga sama, ntar dia bikin ini baru, bikin menu baru, pemasaran mesti keluar. Jadi mesti matang aja, nanti dibantuin. Asik. Tolong. Nanti dibantuin. Belum lagi pasarin. Kalau lagu, yang penting lagu lu banyak dipakai di TikTok kan. Itu bener. Yang paling penting. Dan kebetulan kayak gue juga menggunakan platform yang gue lagi punya kan. Dan semoga sih platform gue bisa mewujudkan mimpi gue di lagu itu ya. Nanti bisa nanti kita gitu. mainkan. Please. Kita mainkan. Please, kita ada caranya. Jadi mari kita bekerja sama, kita berkolaborasi. Gue berharap bisa kasih masukan-masukan gitu, apa yang bisa dikerjain. Gue butuh. Pasti, semuanya butuh. Saya juga butuh bantuan. So at the end of the day, kita berharap semuanya bisa jalan bareng-bareng. Amin. Dan kita bisa cuan bareng. Amin. Oke, thank you banget teman-teman semua udah nonton. Yang pasti generasi cuan ini atau kreator cuan ini akan ada terus buat teman-teman. Kita terus ngajak teman-teman untuk yuk, paling nggak belajar lah pola pikir kita dulu yang ngikutin. Baru setelah itu mungkin kita bisa mencari uang bareng-bareng. Thank you banget teman-teman, sampai jumpa lain kesempatan. Thank you bro. Thank you. Thank you banget. Thank you banget. Thank you so much. Siap. Thank you.